semuanya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum dan bahaya dari perilaku ghibah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu dengan mempelajari materi hari ini, Ibu berharap nantinya Ananda semua mampu memahami bagaimana hukum dan bahaya ghibah dalam Islam. Baiklah, kita masuk kepada materi kita yaitu tentang hukum dan bahaya dari perilaku ghibah. Seperti yang telah kita bahas di minggu lalu, yaitu tentang konsep dan pengertian ghibah, bahwasanya ghibah itu adalah suatu perbuatan menyebutkan kesalahan dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari-cari kejelekannya atau kita menjatuhkan harga dirinya. Nah, maka dalam agama Islam, perilaku ghibah ini adalah suatu perilaku yang sangat dilarang keras. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia itu adalah para pendosa. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Jadi sudah sewajarnya kita itu hendaknya saling melindungi, saling menghargai, saling menghormati, bukannya malah saling menyebarkan aib antar sesama kita, karena itu akan melukai harga diri seseorang, akan merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu, Allah sangat melarang kita untuk menyebarkan aib saudara-saudara kita. Allah saja itu sudah menutup aib kita rapat-rapat ya. Allah itu memerintahkan kita untuk menutup aib kita rapat-rapat. Jadi bagi orang-orang yang suka menyebarkan aib orang lain, itu akan mendapatkan murka dari Allah. Allah tidak akan menyukai perbuatan demikian. Kita sebagai umat Islam memanglah diperintahkan untuk saling mengingatkan antar sesama. Namun kita bukan malah mencampuri urusan orang lain secara berlebihan, karena jika kita terlalu berlebih-lebihan nantinya itu malah membuat kita itu menjadi lupa diri, lupa akan kita yang ternyata juga tidak luput dari kesalahan. Kita malah nantinya tidak akan mengintrospeksi diri sendiri, tetapi malah sibuk dengan kekurangan dan kesalahan orang lain. Oleh karena itulah Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan ghibah. Nah, larangan untuk melakukan perbuatan ghibah ini juga ada disebutkan dalam firman Allah, yaitu salah satunya dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, silakan Ananda perhatikan slide berikut ini. Nah, Ananda semuanya, dari ayat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya Allah itu melarang kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, dan kita juga dilarang untuk menggunjingkan orang lain. Nah, di sini dikatakan bahwasanya bahwa orang yang suka melakukan perbuatan ghibah itu diumpamakan hukumannya seperti memakan bangkai daging saudara kita sendiri, memakan bangkai manusia yang telah mati, yang sudah membusuk. Bukankah itu merupakan suatu perilaku yang sangat menjijikkan? Ya, mungkin kalau hanya kita ucapkan secara lisan itu terdengar biasa saja ya. Tapi coba kalau Ananda itu bayangkan benar-benar gitu, bayangkan secara lebih mendalam, bayangkan kita memakan bangkai gitu ya. Bukankah itu membuat kita ingin mual gitu ya? Sangat menjijikkan sekali. Nah, Ananda semuanya, untuk memperkuat feeling kita, perasaan kita gitu ya, bagaimana sih menjijikkannya perbuatan ghibah ini diumpamakan dalam agama Islam, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, coba Ananda perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah ya gambar ayam yang telah mati. Ini adalah bangkai ayam ya. Apakah ada dari anak-anak ibu di sini yang mau memakan bangkai ayam? Tidak ya? Tidak ada. Ya, ini baru bangkai ayam. Kita lanjut kepada gambar yang kedua. Coba Anda perhatikan. Ya, ini adalah gambar ya sapi yang telah mati. Dari penampakannya aja udah lumayan menjijikkan ya rasanya. Sapinya sudah kelihatan dalam keadaan membusuk gitu. Dan udah gendut ya, mungkin karena terisi air. Mungkin karena udah banyak air yang menyerap ke dia ya. Ada yang mau makan sapi dalam keadaan seperti ini? Ya, tidak ada juga ya. Nah, coba Anda bayangkan kalau kita potong-potong daging sapi ini, kemudian kita buka gitu, ternyata udah berulat, seperti gambar berikut ini.
Ya, dalam keadaan yang telah dipenuhi oleh belatung gitu. Bukankah itu sangat menjijikkan ya? Udah mulai terasa mual-mualnya di perut kita nggak sih? Ya, nah seperti itulah umpama ini baru binatang-binatang yang mati ya Nanda. Coba Nanda bayangkan dari pelaku ghibah ini kita diumpamakan seperti memakan daging saudara kita, daging manusia yang telah mati loh. Sedangkan kalau manusia yang hidup saja dalam keadaan segar, kalau dikasihkan ke kita itu kita pasti nggak mau ya makannya. Kalau kita masih normal itu pasti kita nggak mau makan daging manusia ya, walaupun itu dalam keadaan segar sekalipun. Ini dalam keadaan yang telah mati, yang sudah busuk. Bayangkan ya, ini ada gambar selanjutnya, ini gambar belatung. Nah, ini gambar belatung aja ya. Bayangkan kita makan belatung aja nggak mau. Ini manusia yang busuk, udah dipenuhi belatung, udah jadi bangkai gitu, dimakan sama kita. Betapa itu menjijikan sekali, bukan? Coba Nana perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, kira-kira seperti itulah penampakan jika kita suka berbuat ghibah. Kita diumpamakan seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya, seperti gambar ini benar-benar membuat perut merasa mual dan sangat menjijikkan rasanya ya. Nanti di hari kiamat kita memang benar-benar, kalau memang hobi kita itu adalah bergibah, nanti di hari kiamat kita akan disuguhkan bangkai saudara kita yang telah mati ya. Silahkan kita makan itu bangkai. Coba saja bayangkan, ini adalah daging manusia, sudahlah busuk, dipenuhi belatung, harus kita makan. Astagfirullah, itu benar-benar sangat menjijikkan sekali ya Nanda. Nah, oleh karena itu, perumpamaan yang menjijikkan itulah yang berarti bahwa perbuatan ghibah ini adalah suatu perbuatan yang benar-benar tidak baik, yang benar-benar harus kita jauhi. Mungkin kelihatannya perbuatan ghibah ini adalah perbuatan yang sangat sepele, tapi pada dasarnya ini memanglah suatu perbuatan dosa besar, karena ini menyangkut dengan kehormatan dan harga diri seseorang. Nah, itulah hukum dari perbuatan ghibah. Sekarang kita masuk kepada bahaya ghibah. Nah, perbuatan ghibah ini kan adalah perbuatan yang sangat dilarang keras dalam agama Islam. Ini bukanlah suatu perbuatan yang hanya dilarang-larang begitu saja ya, tetapi karena memang dampak negatifnya itu banyak bagi orang yang suka melakukan ghibah. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Adapun dampak-dampak atau bahaya dari perilaku ghibah tersebut adalah yang pertama, yaitu dengan sukanya kita melakukan perbuatan ghibah, maka Allah akan murka kepada kita. Mengapa demikian? Karena Allah itu tidak suka hambanya itu mencari-cari kesalahan orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, dan menggunjingkan orang lain. Allah tidak suka dengan perbuatan yang demikian. Allah itu lebih suka kalau kita itu suka mengintrospeksi diri, suka bertaubat gitu, memohon ampun kepada Allah. Itulah perilaku yang Allah suka. Jadi kalau perilaku ghibah ini kita terus kembangkan terus gitu sampai jadi kebiasaan, maka nanti takutnya kehidupan kita menjadi tidak berkah lagi, tidak dirahmati oleh Allah lagi, karena Allah sudah murka dengan kita. Nah, yang kedua yaitu bagi orang-orang yang suka melakukan ghibah, maka pahalanya itu akan berkurang, malahan nanti itu bisa menjadi habis. Nah, coba Anda bayangkan nanti misalkan di akhirat ya, kita tuh telah melakukan timbangan amal, terus amal kita itu sedang ditimbang nanti. Nah, yang awalnya pahala kita itu banyak, terus lama-lama itu menjadi berkurang terus sampai habis. Itu karena kebiasaan kita di dunia yang suka menggibahkan orang lain. Maka pahala kita nanti ditransfer, dipindahkan kepada orang yang kita gibahkan tersebut. Nah, bagaimana jika ternyata pahala kita telah habis, dosanya aja yang tinggal lagi ya, sedangkan orang yang kita gibahkan masih banyak gitu ya. Nah, nanti malah hukumannya itu yaitu dosa-dosa orang tersebut lagi yang ditransfer ke kita. Kalau pahala kita udah habis nih, terus dosa-dosa orang tersebut yang ditransfer ke kita. Sudahlah kita tidak memiliki amal kebaikan lagi, pahala kita sudah habis, dosanya malah bertambah dari dosa orang lain. Sudahlah dosa kita banyak ya, ditambah lagi dengan dosa orang lain. Itu karena kebiasaan kita yang suka melakukan perbuatan ghibah di dunia. Jadi sebaiknya kita benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan ghibah tersebut.
Nah, yang ketiga, dampak dari gibah ini atau bahaya dari perbuatan gibah yaitu kita akan dijauhi oleh orang lain. Jadi tidak hanya Allah saja yang murka kepada kita, tidak hanya Allah saja yang membenci kepada kita, tetapi manusia yang lain juga tidak akan suka melihat kita karena kita suka menyebarkan aib orang lain begitu. Itu tandanya kita merupakan seorang manusia yang tidak setia gitu ya, suka menjelek-jelekan orang lain. Jadi orang lain nanti berpikiran kalau si A saja suka dijelek-jelekkan, apalagi kita, nanti kita juga ada kemungkinan dijelek-jelekkan kepada orang lain gitu. Jadi orang-orang yang suka melakukan perbuatan gibah ini juga tidak akan disenangi oleh orang-orang yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu bahaya dari perbuatan gibah, yaitunya kita akan merasakan kehidupan yang tidak tenang. Kehidupan kita menjadi tidak nyaman, tidak tentram, karena rasa hidup kita itu dipenuhi dengan perasaan iri dan dengki. Jadinya kita tidak tenang gitu. Kita suka terlalu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, terlalu sibuk mengurus urusan orang lain sampai lupa dengan kesalahan sendiri gitu. Sampai lupa dengan dosa sendiri. Kan manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Nah, jadi kalau kita suka melakukan perbuatan gibah, maka kehidupan kita nantinya juga tidak akan menjadi tenang. Kita akan selalu dipenuhi dengan perasaan gelisah. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, dari yang telah ibu jelaskan tadi, kira-kira apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Jika ada, silakan angkat tangannya ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, apakah anak-anak semuanya sudah paham dengan yang ibu jelaskan? Paham, Bu. Wah, alhamdulillah ya. Nah, kalau memang sudah paham, coba kita uji dulu sedikit kepemahamannya ya. Kira-kira dari anak-anak ibu, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana hukum gibah? Saya, Pak. Ya, silakan Bima. Hukum gibah haram, Bu, dan Iya. dilarang di dalam Islam. Iya, bagus ya. Yang disampaikan Bima itu benar, bahwa hukum gibah itu adalah haram dan dilarang di dalam Islam. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa menyebutkan apa saja bahaya dari perbuatan gibah? Saya, Bu. Ya, silakan Yusuf. Bahaya gibah yaitu 1. Mendapat murka Allah. 2. Pahala kita menjadi habis. 3. Dijauhi orang lain. 4. Hidup menjadi tidak tenang, Bu. Ya, bagus. Betul ya, betul sekali. Mantap jawaban Yusuf. Semuanya benar yang disampaikan Yusuf tadi, bahwa bahaya gibah itu ada 4. Yang pertama, yaitu kita akan mendapat murka dari Allah. Yang kedua, kita akan dijauhi oleh orang lain. Yang ketiga, pahala kita menjadi habis atau berkurang. Dan yang keempat yaitu hidup kita menjadi tidak tenang. Nah, itulah materi kita untuk hari ini. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah ya.